Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah mengikuti saya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana kita mengakses suatu router board mikrotik dan beberapa caranya juga ada di sana. Untuk video kali ini kita akan belajar apa saja menu-menu yang ada di dalam Winbox dan kita langsung saja ya. Kita buka Winbox-nya dan tampilannya itu akan seperti ini, dan kalian juga harus menyesuaikan loginnya dan passwordnya sesuai dengan apa yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita klik kemudian login, admin, password. Ini kita loginnya menggunakan admin karena ini masih sudah saya reset untuk mikrotiknya. Kalau misal kalian default configuration-nya itu pasti akan seperti ini, seperti itu. Kita klik connect dan kita akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini. Dan di bagian atas ini itu ada admin, MAC address-nya si mikrotik, kemudian identitas si mikrotik, Winbox-nya versi berapa, kemudian tipe mikrotiknya yang digunakan, seperti itu. Jadi kalau misal username-nya ini Fahmi semisal gitu, ini akan Fahmi, kemudian MAC address-nya ini adalah sessionnya. Jadi kalian itu menggunakan MAC address ataupun IP address untuk loginnya, seperti itu ke Winbox-nya ya. Dan ini menyesuaikan si device gitu. Kemudian di atas ini ada 3 menu, ada menu session, setting, kemudian dashboard. Di bagian setting ini ada inline command, hide password, zoom in, zoom out. Dashboard ini ada add time, add date, add CPU, add memory, add time. Dan gunanya itu kalau misal kita masuk ke bagian setting, itu ada zoom in, zoom out. Ini akan memperbesar ataupun memperkecil suatu tampilan di Winbox, tampilan menunya. Kemudian di bagian session, di bagian dashboard itu ada ini add time, add date. Ini kalau misal kita klik itu akan muncul seperti ini. Jadi kalau misal kalian itu tampilannya nggak sama seperti ini, kalian tidak usah bingung. Itu sudah saya klik semua ini ya. Ini sudah saya klik semua. Sudah saya klik semua, dan ini mungkin sudah kalian paham semua kan untuk fungsi-fungsinya. Dan ada panah kiri, ada panah kanan. Ini kalau misal kita klik, dia itu akan mengembalikan settingan yang sudah kita rubah, ataupun jadi kalau misal kalian sudah nih nyeting ataupun konfigurasinya sudah, tapi ada yang miss, kemudian ada kesalahan di sana, kalian juga bisa klik ini ya. Klik ini, itu akan kembali ke konfigurasi sebelum kalian merubah seperti itu. Kemudian kalau misal kayak gini, itu akan kembali ke setelahnya. Kemudian di sini ada save mode. Save mode ini ketika kalian klik itu kayak tombol ketekan ya. Jadi kayak tombol keklik seperti itu. Jadi kalau misal tombol keklik, maksudnya udah muncul tampilan keklik seperti ini, itu berarti save mode-nya itu aktif. Dan save mode ini biasanya digunakan kalau misal kalian punya mikrotik, namun mikrotik ini hanya untuk pembelajaran dan gak ingin konfigurasinya itu permanen, kalian bisa klik ini. Jadi kalau misal sudah kalian restart si mikrotik, dia akan kembali ke sebelum kalian modifikasi, seperti itu. Di sini ada session ini yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau misal kalian login ke Winbox-nya itu menggunakan MAC address, dia akan sessionnya MAC address, seperti itu. Jadi juga menyesuaikan. Terus kemudian di sini di kiri ini ada menu quick set, Chapman, kemudian interface, wireless, bridge, triple P, mesh, IP, MPLS. Nah, untuk menu-menu di sini sendiri itu menyesuaikan juga dari tipe si mikrotik. Jadi ada sebagian mikrotik itu sudah include di dalamnya, sudah ada tambahan dari menunya. Jadi ini untuk yang saya gunakan itu adalah menu yang yang umum, yang akan digunakan. Di bagian yang pertama itu quick set. Nah, ini quick set ini cara cepat, maksudnya kalian ingin gunakan si mikrotik ataupun router board kalian itu digunakan untuk apa, kalian bisa langsung seperti ini, maksudnya nggak ingin ruwet-ruwet seperti itu. Dan bagian sini ada capsman, kemudian interface. Nah, interface ini merepresentasikan ether 1 nih ya. Ether ini akan merepresentasikan port LAN Ethernet yang ada di
mikrotik kalian. Jadi kalau misal ini ya, saya ada contoh mikrotik ini RB750R2. Ini ada 5 port, dan di sini nih di Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 itu akan merepresentasikan si port ini seperti itu. Jadi kalau misal kalian Ether 1 itu Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 seperti itu. Kalau misal si mikrotik kalian itu ataupun router board kalian itu memiliki wireless, dia akan muncul juga wirelessnya seperti itu. Dan kita masuk di bagian wireless. Nah, ini wireless ini yang saya jelaskan barusan akan tampil muncul di sini kalau misal kalian memiliki router board ataupun mikrotik yang memiliki wireless gitu. Kita masuk bagian mesh. Nah, ini ya. Kemudian di IP, nah ini kan ada tanda panah, itu berarti panah ini menunjukkan bahwa masih ada menu lanjutan gitu loh, menu lanjutan dari IP gitu loh. IP ini ada IP ARP, IP accounting, ada IP addresses seperti itu. Nah, ini yang akan digunakan untuk mengeset ataupun mengkonfigurasi suatu mikrotik. Dan kemudian selanjutnya ada MPLS, routing, sistem. Nah, sistem ini berhubungan dengan hardware si mikrotiknya. Jadi kalau misal contoh ya, tak kasih contoh, ini identity. Ini yang saya bilang tadi yang akan muncul di sini ya. Ini ya. Ini identity. Kemudian di bagian GUI. Nah, ini biasanya digunakan untuk membatasi bandwidth dari apa namanya, penyedia internetnya ke pelanggan ataupun klien-klien kita, misal kayak gitu. Ini digunakan biasanya menggunakan QoS, COS. Dan bagian file ini kita menyimpan file-file biasanya, dan kemudian log ini digunakan untuk mencatat ya. Jadi ini mencatat otomatis dari si mikrotiknya sendiri. Dan ini biasanya kalau misal ada perubahan, kemudian ada yang login ataupun ada error sistemnya, itu biasanya langsung muncul di sini. Dan kemudian radius, kemudian di tool ini digunakan biasanya untuk apa ya, tambahan seperti itu. Jadi ini jarang juga digunakan sih seperti itu. Dan ini ada new terminal, ini yang saya jelaskan kemarin juga. New terminal ini hampir sama kayak putih ya, seperti itu. Kemudian mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Kalau misal kalian itu ada apa ya, ada unek-unek ataupun yang ingin apa ya ditanyakan, monggo bisa ditanyakan secara langsung juga. Itu di deskripsi juga ada kontak saya, ataupun kalian juga bisa coret-coret di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.